Shalom pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Ya pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Gimana Deb? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya pemirsa sekalian, hari ini kita mempersiapkan suatu topik yang sangat spesifik dan saya percaya ini akan menarik, yaitu dengan judul One Hour with Pastor Daniel Hanafi. Luar biasa sekali Deb ya. Sedikit daripada latar belakang Pastor Daniel Hanafi, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, menjadi berkat, seorang Indonesia yang tinggal di Amerika, dan nanti kita akan ketemu dengan orangnya langsung. Tetapi orang ini sudah mendunia Deb, ya, melegenda gitu bahkan ya. Seorang hamba Tuhan yang membangkitkan banyak sekali anak-anak muda yang tinggal di Amerika. Dan bahkan bukan cuma Amerika sekarang Deb, tetapi lebih daripada orang-orang Indonesia, bahkan sampai ke banyak mancanegara gitu Deb ya. Dan ini akan menjadi berkat seorang hamba Tuhan yang mendedikasikan waktu, hidup dan keluarganya, bahkan pelayanan rasuli, apostolic ministry, dan memberkati banyak orang. Hari ini kita akan belajar dari narasumber yang satu ini Deb. Ya, dan tentunya kita semua akan diberkati dan kita bisa belajar dari sosok pribadi yang luar biasa ini. Untuk itu pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Dipulihkan dan diubahkan di tahun 1981, Pastor Daniel Hanafi kini menggembalakan 4 gereja, IFGF Arcadia, IFGF Beverly Hills, IFGF Irvine, dan IFGF Chino Hills. Namun semua itu dicapai lewat proses yang cukup panjang dari Tuhan. Mulai dari meninggalkan bisnis dan melayani sepenuh waktu di tahun 1993, sampai memberitakan Injil dan menanam gereja di banyak negara, kota, desa, bahkan sampai ke pelosok daerah yang sulit dicapai. Hasrat terbesarnya yaitu ketika mendapat kesempatan untuk memberitakan kabar baik dan mementorkan calon pemimpin muda. Hingga kini sudah banyak pemimpin yang lahir lewat mentoring Pastor Daniel Hanafi dan gereja yang telah dibangunnya. Namun beliau mengakui bahwa kekuatan terbesarnya melangkah dalam panggilan melayani selain dari Tuhan juga berasal dari keluarganya. Pastor Daniel Hanafi seorang suami dari Mei Josie Hanafi dan ayah dari kedua orang putri, Karissa dan Kristi Hanafi. Mari saksikan kisahnya sesaat lagi hanya di Good News Program. Itu pertama kali IFGF mengadakan retreat. Nah, mereka menyembah Tuhan kayak nggak ada hari esok aja tuh kan. Saya kan nggak ngerti apa-apa kan. Tahun berapa itu ngomong-ngomong? Tahun 81, Thanksgiving. Wow. Abad 21 telah merubah kehidupan manusia. Media sudah menjadi kebutuhan premier setiap orang. Sejak pagi hingga malam hari, kita diserbu oleh berbagai media, mulai dari yang positif hingga yang berbau negatif. Media dapat memuridkan dunia dengan hal-hal yang negatif, namun dapat juga menjadi senjata yang ampuh untuk menyebarkan kabar baik. Anugrah Ministries melalui Good News Program secara konsisten menayangkan tayangan yang berkualitas, mulai dari pengajaran, kesaksian hidup inspirasional, tayangan yang cerdas namun tetap menghibur, dan tayangan-tayangan lainnya yang menyajikan nilai-nilai kekristenan. Dengan TV, mari turut ambil bagian menyebarkan kabar baik bersama Good News Program. Ya pemirsa sekalian, seperti apa yang kami janjikan, kami tampilkan Pastor Daniel Hanafi. Shalom, Pastor, apa kabar? Shalom, apa kabar? Finally. Wow. It is an honor to have you here. Ya, karena luar biasa. Kami melihat ada dampak kehidupan yang luar biasa yang sudah Anda berikan. Wow.
Dan secara pribadi kami berdua juga sudah banyak diberkati dengan pelayanan Pastor Daniel Hanafi. That's right, yeah. Without you even probably know or even realize it. That is true. Kami ikuti mulai dari dulu konser Kota Tercinta dan yang lain-lain. Oh, 96. Yeah, we understood it all because kami pernah menjadi salah satu jemaat gereja AFGF. Waktu zaman kuliahan, ya. Yep. Di Vancouver ya. Saya di Vancouver, Debbie di Seattle. Iya. Yep. Dan saya terima baptisan Roh Kudus waktu Pastor Daniel Hanafi datang itu ke Vancouver. Wow. Ya. Waktu kami masih nggak ngerti apa-apa, waktu kami masih kuliah, a lot of ideology about life. Well, it's good times. That's right. And here you are. I know. Legend. Wow. Daniel Hanafi. Just loving the Lord and loving people. Ya, praise God, praise God. Oke, Pastor Daniel Hanafi, mungkin banyak daripada pemirsa kami yang belum kenal sama Pastor Daniel. Mungkin kasih tahu kami sedikit tentang kehidupan Pastor Daniel, kok bisa sampai di Amerika, menikah dan yang lain-lain sampai hari ini secara singkat gitu. Well, saya lahir di Bandung, Ya. dan kemudian setelah selesai SMA ke Los Angeles untuk sekolah, majoring in mechanical and environmental engineering. Wow. Tapi sambil sekolah saya buka bisnis. I was just turning 19 years old. Wow. Saya buka bisnis di sana, percetakan. You know. I thought if I'm gonna have a business, a lot of people kan, banyak orang tuh kalau bisnis naik jatuh bangun. Tapi kalau udah kawin jatuh nggak enak lah. Yeah. Mendingan start Jadi early. sebelum Jadi married. jauh sebelum itu, umur 18 saya udahlah langsung aja gitu. Yeah, So yeah. sambil sekolah sambil kerja, dan I was a ambitious young man. Terus kemudian ada bidadari yang lewat di depan saya. Terus saya kejar-kejar gitu, cuman dia nggak mau. Saya sampai heran, saya belum pernah mengalami masalah demikian. Oh gitu. Dulunya yang dikejar-kejar. Enggak juga sih, enggak juga. Saya ngejar, tapi biasanya cepet dapet. Oh gitu. Cuman kali ini kok susah bener gitu ya. Ketemu batunya. Iya, taunya dia anak pendeta. Oh gitu. Oke. Nah, saya drug dealer di PCC, jadi di Pasadena City College. Oke. Serius, Pastor? Serius. Oh, ini sebelum mengenal Badung, Tuhan ya? bener, ya saya nggak kenal Tuhan, cuman gitu. Nah, pantesan aja dia nggak mau, dia lari, Iya. pirit-pirit. Ya, cuman suatu hari dia ngasih undangan, saya ajakin apa aja nggak mau, makan nggak mau, nonton ke disco, dulu namanya disco, Iya. nggak mau juga. Tapi terus dia ngasih selebaran, itu retreat yang dia, saya nggak ngerti retreat itu apa kan, tapi tahu ada gambar gunung, pohon, tempatnya Camp Osceola kan. Saya pikir saya diajak camping, jadi saya senengnya nggak karuan. This is it gitu ya, this is it. Gitu. Ini hit the jackpot. Saya masih malu-maluin deh. Saya ke toko, saya masih ingat saya ke Kmart, saya beli sleeping bag double size. Jadi sebelum jadi orang bener, imannya sudah besar meskipun keliru. Iya, terus. Lalu apa yang terjadi itu di camp tersebut? Saya kan ini beneran apa enggak? Akhirnya harinya sampai, saya ketok pintunya dengan deg-degan. Beneran dia udah siap dengan, wah saya pikir ini beneran. Nggak taunya roommate-nya dibawa juga buat keamanan toh. Iya. Kita pergi naik ke gunung. Wah, tahu-tahu sampai di tempat retreat ada meja panitia. Ini camping apaan ini? Yang laki ditaruh di mana, yang perempuan ditaruh di mana, saya udah ngamuk betul. Akhirnya satu sleeping bag sama siapa? Nah, saya masuk buka-buka tas itu ada yang, ini kan tempat cowok semua. Iya. Terus orang ngomong, sleeping bag lu gede amat. I don't wanna talk about it. Dan disitulah saya pertama kali IFGF mengadakan retreat. Oh. Nah, mereka menyembah Tuhan kayak nggak ada hari esok aja tuh kan. Saya kan nggak ngerti apa-apa kan. Tahun serem berapa kan. itu ngomong-ngomong? Tahun 81, Thanksgiving. Wow. Thanksgiving Kita tahun masih kecil-kecil 81, udah. November. Waduh, kamu kenal kan teman saya Pastor Fendi itu. Iya, of Nah, course. saya ngeliatin dia tuh, saya nggak mau balik lagi. Habis dia menyembah Tuhan sampai, waduh, kayak pikir sakit amat ya itu. Jadi saya pikir, ini orang-orang aneh semua. Kita kayak udah gede gitu, nyanyi biasa-biasa aja lah gitu, yang cool gitu ya. Kalau bahasa sekarang Kalau ini lebay kan, banget sih lu. Merem-merem, angkat-angkat tangan udah. Saya pikir persekutuan orang buta loh.
Tadinya normal, begitu mulai semuanya memejamkan mata dan meraba-raba. Jadi saya pikir, wah ini bukan tempat saya. Jadi saya pikir, udahlah besok saya pulang gitu. Malam itu, Tuhan kirimkan badai salju di LA nih. Wow. Di Di LA ada badai Jadi, salju. Ya pernah terjadi sebelumnya, 40 tahun sebelumnya pernah kejadian. Tapi badai salju lah, besoknya saya mau pulang, mobil semua tertutup salju, cuman kelihatan antenanya. Karena kan ngelihat antena kan, ini mobilku bukan, kan susah kan, nggak bisa pulang. Iya. Nah saya duduk di situ dengan menggerutu, tapi di situ saya mendengar Injil pertama kali dalam kehidupan saya. Sampai hari ini ya, saya masih bisa kembali ke ruangan itu. Masih ingat semuanya, suasananya, itu semuanya. Injilnya berbicara tentang apa? Efesus 2. Kamu dahulu sudah mati oleh karena dosa dan pelanggaranmu. Pada saat dia ngomong gitu, pendetanya itu, Tuhan bicara sama saya dengan suara yang kedengeran. Dia bilang apa tau nggak? You are still dead. Jadi saya langsung perhatian tuh, terus dia terangkan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan karena usaha kita. Jangan ada orang memegahkan diri. Dan saya berpikir, saya dulu konsepnya begitu kan, ya mudah-mudahan kalau saya perbuatan baiknya lumayan agak banyak gitu. Moga-moga. Ya moga-moga menutupi dosa tuh. Siapa kalau tahu. Kalau ditimbang berat baiknya. Itu kan umum kan begitu kan. Betul. Tiba-tiba di saat itu saya sadar bahwa satu dosa cukup mengirimkan saya ke neraka. Dan saya sudah terlambat, saya sudah terlalu banyak dosa. Dan di situ saya tahu bahwa keselamatan hanya bisa diterima dengan cuma-cuma. Dan di situ saya baru mengerti apa namanya kasih ya. Karena waktu altar calling itu, pendetanya ngomong gini, siapa mau memilih Yesus? Siapa mau memilih untuk menerima Yesus dalam hidupmu? Saya belum pernah dengar kata-kata begitu dalam hidup saya. Saya pikir ini keliru ini. Masa saya segila-gilanya saya kan tahu Tuhan di atas saya yang nggak karu-karuan. Masa saya yang suruh milih mau sama dia apa enggak? Ya jelas saya mau. Yang mesti mikirkan dia mau sama saya apa enggak? Itu benar, saya berpikir itu. Dan saya doa, Tuhan ini apa benar? Apa bukan kamu yang harus mikir sejuta kali? Saya nggak bisa memberikan apa-apa. That's true ya. That's true. I can't offer anything. Betul. We'll continue after this. Iya. Okay. Nah, pemirsa, suatu kesaksian yang luar biasa ya, sudah kita dengarkan bersama-sama. Seperti apa nanti kelanjutannya sampai kemudian Pastor Daniel Hanafi bisa melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan? Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Masa ya Tuhan kok gitu? So, God is love. That's when I first understood. Tuhan itu kasih. Dan itu sudah perlu. One Hour with Pastor Daniel Hanafi hanya di Good News Program. Langsung kepada narasumber kita. Wow, kesaksiannya luar biasa nih ya Pastor. Lalu bagaimana kemudian di momen-momen itu pada saat Pastor akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Suatu unforgettable moment, I'm sorry, but every time I think about that moment, I get choked up because betapa besarnya kasih Tuhan buat kita ya. Saya masih ingat saat itu saya berdoa, Tuhan masa sih saya yang kotor yang nggak punya apa-apa ini suruh milih mau sama kamu atau enggak. Bukannya engkau yang harus mikir, aduh rugi lah ngambil saya ini rugi. Waktu itu udah segede gini badannya? Belum. Kalau sekarang mungkin agak untung. Pada waktu itu benar-benar rugi betul. Mau di kilo juga nggak cucu. Gitu. Kurus kering waktu itu? Ya nggak sampai kering lah. Tapi Tuhan itu jawab. That's the second time I heard His voice. Audible ya? Wow. What did he say? Dia bilang gini, aku sudah mikir dan aku sudah mutusin 2000 tahun yang lalu. Wow. Whatever you choose right now, it will not change my choice. Wow. I love you. Wow. Unconditional love. Ya di situ saya overwhelmed
saya pikir, waduh, kalau saya jadi Tuhan aja saya pasti nanya dulu dong. Kalau aku mati buat kamu mau terima aku nggak? Jamin nggak? Lah kalau aku udah mati, kamu masih nggak mau juga, buat apa? Kan mubasir. Iya. Tapi Tuhan nggak begitu. Jadi saya bayangkan Tuhan 2000 tahun yang lalu, dia taruh, he puts everything on the table. Terserah kamu dah. Tapi as much as what I can do, semua yang aku bisa lakukan, aku sudah lakukan buat kamu. Amazing. Masa ya Tuhan kok gitu? So, God is love. That's when I first understood. Tuhan itu kasih. Dan itu sudah merubah seluruh sisa kehidupan Anda. Sampai hari ini, it's been 35 years. Satu-satunya yang memberikan saya dorongan melakukan semua yang saya lakukan hanya ini. Karena saya ngalamin betul apa artinya tuh kasih Tuhan. Karena saya nggak layak sama sekali. Sama sekali saya tahu betul saya nggak layak. Wow, amazing. Dan what better news is there to share? I mean, masa nggak? Ini berita yang terluar biasa. Amin. Lalu sisa retreat itu bagaimana? Jadi itu ikutan dalam kelompok orang buta ya? Itu kan Jumat pagi, belum. Itu Jumat pagi, saya maju ke depan, saya terima Tuhan Yesus. Sambil saya maju ke depan, saya ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, kalau habis hari ini kamu nggak berkatin, nggak menjamah, nggak ngomong, nggak apa-apa. Hari ini aku memberikan hidupku seluruhnya kepada Engkau. Siangnya ada session lagi, saya pikir, udahlah, saya mau maju lagi dah gitu. Meskipun tadi udah maju, saya mau maju lagi, memastikan saya benar-benar menerima Tuhan. Saya waktu maju saya ngomong gini, I want everything you want for me, just one thing. Itu yang bahasa nggak jelas itu, bahasa roh. Saya kan nggak ngerti apa-apa, baru pertama kali itu. Itu kok terlalu agak aneh ya Tuhan, yang itu kayaknya nggak usah lah. Gitu. Tapi semua yang lain saya mau. Maju ke depan, saya baru ngomong, thank you Jesus. Langsung keluar. Langsung jadi orang aneh. Langsung jadi orang aneh. Saya nggak tahu what happened, meluap. Saya nggak berhenti, mungkin ada sejam kali. Wow. Nggak berhenti. Dan saya belum ada yang nerangin, tapi saya tahu itu Tuhan. Amazing. Saya nggak ngerti itu apa. Dan saya bukan orang yang suka aneh-aneh, saya nggak suka yang gitu-gitu. Engineering major, you know, I want things to be logical. Tapi ada anehnya juga, engineering major sukanya crack. saya nggak konsum sampai ya satu kali lah gitu kan. Cuman I found it profitable. Harusnya gitu. ngambil trading dia. Jadi bukan, saya cuma konsum satu kali gara-gara apa tuh, bukan crack. Saya nggak suka down. Saya itu math, jadi upper. Karena gara-gara besok, karena saya saking sibuknya, besoknya ulangan fisika atau kimia saya lupa. Wah saya take that, jadi saat semalaman nggak tidur kan, wah up gitu. Rasanya semangat baca, wah seneng banget. Besoknya ulangan, nggak ada satupun yang ingat, kurang ajar, ditipu saya. Itu memang tipuan iblis semuanya. Nah habis itu tema baptisan Roh Kudus, sorenya pelepasan. Waduh, itu 3,5 jam saya mengalami pelepasan. Jadi satu hari itu komplit habis semuanya pulang kayak orang nggak ngerti what just happened. Ya. Wow, cukup drastis. Terus kemudian bagaimana hal itu merubah kehidupan Anda secara, I mean like the following week after that gitu. Well, the most important thing, kita sekarang mempunyai hubungan dengan Tuhan. We don't know everything, tapi Tuhan tetap bicara dan membimbing setiap hari. Ada suara Roh Kudus di dalam hati saya untuk melakukan ini, nothing drastic. But I start loving my parents more. Kehidupan, I know what I should not be doing anymore. I lost all my friends, semuanya. Yang gitu-gitu udah hilang semuanya dan. Jadi benar-benar yang lama sudah ya berlalu, yang baru sudah datang. Oke, amazing. Dan kemudian keluarga Anda kemudian sampai memutuskan untuk menikah dan yang lain-lain. Sorry. Sleeping bag-nya dikemanain? Sleeping bag-nya, aduh sleeping bag-nya. Ya saya bawa pulang untuk hari yang lebih baik.
Tapi ditunggu-tunggu lama bener, baru 6 tahun kemudian akhirnya saya menikahi dia yang saya kejar-kejar. Ini cewek yang sama? Sama. Saya selalu Anak bilang, pendeta yang nolak. sebelum terima Tuhan, pacarnya banyak. Yang saya janjiin kawin aja ada belasan. Tapi begitu terima Tuhan hanya satu pacar saya, itu yang saya nikahi satu saja. Harus ada perubahan dong. Praise the Lord, praise the Lord. Dan istri Anda namanya? Mei, dia putri dari Ibu Hana Sebaja, kalau tahu di Semarang. Of course, ya, oke, I see. Dan sekarang putra-putri Anda? Saya ada 2 daughters, 2 anak, Karissa dan Kristi. Karissa udah 25 tahun, she's working accountant. And Kristi 21, she's still in Biola. Mungkin mudah-mudahan dia mau dalam pelayanan juga. Ya, gitu. ya, amazing. Kita akan take a break dulu ya, Pastor Daniel. Baik. Nanti kita akan lanjut, ada seorang artis yang akan mempersembahkan lagu buat Tuhan. Alright. Oke, pemirsa sekalian, hidup manusia kita nggak pernah tahu apa yang kita akan hadapi. Tetapi satu hal yang saya tahu bahwa Tuhan itu lagi memandang kepada setiap daripada kita, dan pada waktu jalan kita berpas-pasan dengan rencana Tuhan, Anda tidak akan pernah bisa menolak apa yang menjadi kehendak Tuhan. Stay tune hanya di Good News Program. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau. Abad 21 telah merubah kehidupan manusia. Media sudah menjadi kebutuhan premier setiap orang. Sejak pagi hingga malam hari, kita diserbu oleh berbagai media, mulai dari yang positif hingga yang berbau negatif. Media dapat memuridkan dunia dengan hal-hal yang negatif, namun dapat juga menjadi senjata yang ampuh untuk menyebarkan kabar baik. Anugerah Ministries melalui Good News Program secara konsisten menayangkan tayangan yang berkualitas, mulai dari pengajaran, kesaksian hidup inspirasional, tayangan yang cerdas namun tetap menghibur, dan tayangan-tayangan lainnya yang menyajikan nilai-nilai kekristenan. Dengan TV, mari turut ambil bagian menyebarkan kabar baik bersama Good News Program. Tuhan, Kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku. Kasih karunia-Mu melimpah bagiku, anugerah-Mu kekal selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya.
Tuhan, Kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku, kasih karuniamu melimpah bagiku, anugerahmu kekal selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya. Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab tangan Tuhan besertaku. Terima kasih Tuhan. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku, kasih karuniamu melimpah bagiku, anugerahmu kekal selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya. Oke, Jonathan hari ini membawa albumnya Amazing Worship 2 with Jonathan Morgan. Nah, bisa diceritakan dikit tentang pembuatan album kedua ini? Iya, album kedua ini lahir karena sebuah kerinduan. Ya, karena saya juga rindu nyusun lagu-lagu yang temanya tentang penyembahan gitu. Saya juga rindu juga, maksud saya di dalam setiap lagu-lagu itu, saya bisa mengajak orang-orang waktu mendengar lagu ini bisa sama-sama menyembah Tuhan gitu. Mungkin di mobil, ya mungkin lagi cuci piring sampai putar lagunya, ya kan bisa menyembah gitu. Jadi lagu-lagu ini kebanyakan karangan dari Jonathan sendiri? Enggak, campur-campur, ada lagu-lagu teman saya juga dimasukin. Kalau yang album lagu tadi nyanyikan tuh karangan Jonathan? Iya, ciptaan karangan sendiri. Judulnya apa tadi? Menyembahmu selamanya. Oh, menyembahmu Kalau Jonathan sendiri melihat pada waktu Tuhan memberikan kasih karunia untuk Anda bisa menulis lagu ini,
bisa nggak cerita kepada kami prosesnya bagaimana supaya orang lain bisa belajar? Oke, sebenarnya saya sudah lama banget ya. Setelah saya terima Tuhan Yesus, saya kan bukan dari orang Kristen. bukan dari orang Kepercayaan Kristen. lain. Ya, oke. Tapi memang dari kecil saya suka nyanyi ya, suka ikut karaoke, suka ikut jemplung-jemplung ke nyanyi-nyanyi, ikut-ikutan Ya. gitu. Nah, setelah saya bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya suka koleksi CD. Oh. CD lagu-lagu rohani, lagu Pak Niko, Pak Weliar gitu. Saya suka koleksi, setiap kalau keluar lagu-lagu baru saya pergi beli koleksi dan saya suka dengar. Saya berdoa sama Tuhan, saya rindu gitu. Punya pelayanan yang seperti hamba-hamba Tuhan ini. Itu udah lama banget, tapi terwujudkannya tahun 2013. Itu tahun 98 waktu itu. Ya. Jadi setelah saya pulang dari China, saya sekolah di China, pulang dari China, Tuhan ingatkan saya lagi. Ya, maksudnya diingatkan lagi kerinduan saya yang dulu, pengen punya album, saya mulai tulis lagu di saat itu. Tulis lagu. Berapa lama prosesnya itu, Jonathan? Tulis lagunya ya? Iya. Setiap lagu berbeda-beda. Kalau yang itu tadi? Ini itu Menyembahmu selamanya. seminggu saya kerjainnya, seminggu. Satu minggu aja? Ya, Seminggu. satu Wow. minggu. Ya, 1 minggu. Good. Cocokin katanya dulu, gak enak, tukar lagi, ganti lagi sampai jadi lagu. Oke, dengan iramanya yang Mandarin ini berarti saya asumsikan apakah ada versi Mandarinnya yang full Mandarin? Ini ada versi yang full Mandarin. Ada versi Iya, Mandarin. ada, Oke, ada. Puji Tuhan. Harapannya ke depan untuk album ini apa, Jonathan? Harapan saya ke depan album ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, yang tentunya orang bisa menyembah lah. Ya, dari lagu kan orang bisa lebih gampang untuk tenggelam untuk menyembah Tuhan ya. Saya karena dulunya saya juga begitu. Dulunya saya percaya sama Tuhan Yesus itu bukan karena gimana-mana, karena memang lewat lagu juga gitu. gitu? Iya, lewat lagu. Iya. Jadi lewat lagu ada ayat-ayat yang istilahnya Tuhan pakai untuk berbicara buat hatinya Yonatan gitu. Iya, seperti itu. Jadi saya hadir sebuah gereja dalam waktu saya belum percaya Yesus, belum dibaptis, tapi orang tuh nyanyi sebuah lagu dan saya bisa nangis. Hati saya hancur banget dan saat itu saya ambil keputusan. Waktu itu saya mengalami Tuhan ya, itu berarti Roh Kudus sama saya ya, bisa hati hancur, bisa nangis. Nah, minggu depannya saya langsung minta dibaptis. Puji Tuhan. Oke, Anda sudah jadi berkat buat banyak. Amin. Iya, Puji kami Tuhan. doakan albumnya sukses dan Amin, lebih amin. dari itu berbuah untuk memberkati banyak Puji Tuhan, jiwa-jiwa. amin, Oke, amin. pemirsa, ini waktunya kuis yang dinantikan pemirsa sekalian. Ya, pertanyaannya adalah apakah judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh Jonathan Morgan? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkan lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Amazing Worship 2 persembahan dari Jonathan Morgan. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Saya cerita semua orang, kalau orang itu menerima, kita kumpul kita menyembah Tuhan sama-sama. Ya, Betul. Tuhan tambahkan, kayak nggak cocok ya nggak dateng, yang seneng ya dateng. One Hour with Pastor Daniel Hanafi. Kita lanjutkan dalam Good News program. Nah, Pastor setelah melihat perubahan hidup yang Pastor alami ya, kemudian sampai bisa memulai jemaat AFGF di LA, itu ceritanya bagaimana? Ya, kita kan bersekutu bersama-sama. Kemudian ya bertumbuh dari situ. Saya ya apa aja yang saya bisa kerjakan saya kerjakan. Jadi usher, jadi apa saja, terus disuruh-suruh, ya coba kamu sharing. Udah sharing disuruh lagi gitu ya kan. Kan kita tahu pelayanan kita kan gitu, kalau disuruh apa nurut aja, habis itu disuruh lagi atau enggak gitu kan. Kalau disuruh lagi ya berarti oke lah gitu. Iya, berarti orang diberkati dengan apa yang kita bagikan. Tahu-tahu lama-lama ya saya ya berbeban juga gitu kan untuk
membagikan sesuatu. Ya, apa yang membuat turning point? Apa yang membuat Anda memutuskan aku nggak jadi bisnismen deh, aku jadi pendeta aja gitu? Oh, saya masih ingat, saya punya kalau di company saya itu kalau dapat customer baru kan seneng gitu ya. Saya seneng sekali. Hobi saya itu kan sales gitu. Jadi begitu dapat pelanggan baru seneng. Memang panggilannya penginjil dari dulu. Ya, kalau tanya sama ex mantan itu ngomongnya gitu, memang dia banyak omong. Nah, saya satu hari dapat customer baru yang big account gitu. Saya telepon, pas saya taruh tuh ya, kok bisa nggak kayak dulu gitu ya, nggak ada gairahnya gitu lagi ya. Saya malah merasa kayaknya ini udah lewat deh gitu. Enak saya tahu, that's the time bahwa Tuhan panggil saya. Gitu. Dan of course dari confirmation, bukan baru pertama kali tiba-tiba punya ide mau jadi melayani Tuhan. Tentunya udah banyak yang ngomong, kamu bagusnya begini. Tapi kan saya kan nunggu sampai saya dengar sendiri dari Tuhan. Gitu. Jadi kalau dulu dapat closingan customer seneng, kalau sekarang berubah closingan dapat jiwa gitu seneng ya, luar biasa. Nah, mungkin ada orang banyak yang tidak tahu tentang kehidupan. Maksudnya masa-masa merintis itu kan pasti nggak ada yang mudah gitu loh. Bisa cerita nggak struggle-struggle yang mungkin banyak orang yang tidak tahu, yang mungkin hanya Tuhan dan Anda yang tahu gitu? Ya, nggak terlalu struggle gimana sih rasanya, biasa-biasa aja. Soalnya kita jalani tiap hari, kita pokoknya kan, saya ini kepingin membagikan cerita yang tadi saya bagikan, kasih karunia Tuhan. Itu suatu kenyataan yang paling luar biasa. Saya pengen cerita sama orang. Saya cerita sama orang, kalau orang itu menerima, kita kumpul kita menyembah Tuhan sama-sama. Ya, Tuhan tambahkan, kayak nggak cocok ya nggak datang, yang seneng ya datang itu, tapi terus nambah terus kan begitu. Tapi ternyata Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Nah, jadi nggak masalah. Gereja AFGF dikenal sebagai salah satu pionir untuk memenangkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika awalnya, di Indonesia, di Amerika dan kemudian di negara-negara yang lain. Nah, ini satu hal yang mungkin gereja zaman sekarang berpikir, atau mungkin beberapa gereja berpikir, kalau menjangkau ke mahasiswa kan maaf kata mungkin mereka belum bekerja dan notabene uangnya nggak banyak gitu. So how gitu? Itu terus terang nggak pernah dipikirin sih. Itu tidak pernah dipikirkan? Nggak pernah dipikir, ngapain mikirin begitu-begitu. Terus kita kan, ini yang berita yang kita beritakan bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Mau mikirin kayak gituan ngapain sih? Dan semua yang bisa dijangkau kita jangkau. Atau kenapa, pertanyaannya gini, kenapa mahasiswa gitu? Ya karena waktu itu kita mahasiswa lah ya. Kita paling natural menjangkau sesama mahasiswa. Yang heran sekarang saya udah 54 hampir 55. Masih menjangkau mahasiswa. Tetap menjangkau mahasiswa juga. Karena mungkin menurut survei, orang kalau udah lulus college university, they don't change life philosophies anymore. Mereka sudah jauh lebih kaku dan ya sudah pokoknya sudah ngertinya begitu. Sedangkan anak-anak muda ini masih terbuka untuk satu ideologi yang I think young people are looking for something that they're willing to die for. An ideology that is so important that you're willing to die for. Kalau udah tua, people are jaded, it's like udahlah cari duit aja, kayak gitu ya. Kalau anak muda ini masih, ini aku hidup mau ngapain sih? Berapi-api. Ini mau hidup ini ada maknanya nggak? So that idealism, you know, I believe if you don't have anything to die for, you got nothing to live for. Wow, that's a strong statement. That's what I believe that. I mean, that means there's nothing important enough for you in your life. Your life will be mundane and you just existing and ngabisin oksigen dan memenuhi tempat gitu. Betul. Iya. Nah, yang luar biasanya pelayanan dari Pastor Daniel Hanafi di AFGF LA itu bukan cuma menjangkau kepada mahasiswa atau komunitas Indonesia, tapi juga sekarang ada international congregation-nya ini ya. Iya, betul. Kita menjangkau komunitas, this is very exciting. Bisa cerita nggak? Silakan. Ini besok ini saya balik ke Amerika. Ya. Begitu saya landing, malamnya kita opening night for a musical that we're doing, The Music Man. Last year kita bikin Les Miserables. Jadi I turned the church into a theater. We're doing world-class Broadway style musicals. Wow. So we open up to the community. Castnya ini 84 orang, and it's
tent shows gitu ya. Jadi orang-orang merasa ini gereja kok bikin musik, ya udah. Jadi for many of them first time to get into the church. Jadi dari situ kita menjangkau komunitas kita. Mereka banyak datang, orang bule, gelandangan, orang apa aja datang. Thank you for opening your church for us. Saya dalam hati, lah yang lain apa nggak buka gereja ya? Bukannya gereja ada untuk menjangkau semua masyarakat. Kenapa menurut Anda kok banyak gereja yang belum melakukan itu? I think we get comfortable dengan our own people. I believe church is not for church people. I believe church is for everybody. I see. And if the church are not opening up themselves for everybody, apa yang harus mereka lakukan? Well, I think ya kembali kepada kasih karunia Tuhan. Isn't that the most beautiful thing that God gives to us? Isn't it worth sharing? Ya, betul. Amin. Cool, amazing. We'll take a break. We'll come back to you. Oke, pemirsa sekalian, sesuatu yang luar biasa. Kita akan melihat nanti bagaimana gereja ini kemudian berkembang untuk menjangkau ke banyak penjuru bumi. Stay tune, hanya di Good News Prabu. Eternal values gitu. Bahwa kita kebanyakan orang ke gereja nggak dengan suatu burning urgency bahwa kekekalan itu penting. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Daniel Hanafi, kalau saya lihat Instagram Anda itu menarik banget gitu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang makannya juga banyak ini rupanya gitu ya. Tapi saya melihat ada banyak juga pelayanan-pelayanan yang Anda posting ke Instagram gitu. Nah ini saya ingin tahu nih, pada waktu Anda memenangkan mahasiswa-mahasiswa seperti angkatan kami dulu di tahun 90-an, kemudian itu di abad 20 dan sekarang di tahun 2016 di abad 21, sebenarnya yang membedakan sendiri esensinya apa? Saya rasa yang dulu zaman kamu tuh, yang anak-anak itu banyak sekali yang ngaco dan drugs dan rusak. Nggak tahu kamu gimana. Cuman soalnya kebanyakan mereka nggak datang dari keluarga Kristen. Gitu. Kalau sekarang, golongan ini yang dari sekarang orang tuanya tuh udah banyak yang dulu Kristen gitu ya. Kuliah di LA. Iya betul. Udah banyak begitu. Lulus pulang. Different challenge. Sekarang anak-anak ini muak dengan hipokrisi di dalam gereja. Dan mereka berani Dan bicara. menurut saya yang sekarang lebih sulit karena mereka tahu a lot. Berpikir kritis mereka berpikir kritis dan mungkin mengalami banyak hal-hal yang nggak enak selama waktu dia grow up in their churches. I see, okay. Saya mengalami banyak yang begitu. Jadi mereka tuh very hard to convince gitu. Kecurigaannya jauh Lalu lebih strategi apa yang Pastor Daniel pakai untuk supaya bisa menjangkau ke kelompok orang-orang yang sukar untuk dijangkau? Well, it's the same thing. We are sharing the love of God. And then eventually kalau mereka melihat the sincerity of that mereka akan terbuka dan mereka akan datang. Tapi different. Kalau dulu juga ya anak-anak Indonesia yang ke Amerika itu kan masih mau ngumpul sama orang Indonesia. Kalau sekarang mereka nggak ada kebutuhan untuk ngumpul sama orang Indonesia karena mereka very international, sekolahnya sekolah internasional. Dulu zaman tahun dulu kan 80-an nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Udah nggak ada. Sekarang nggak ada language barrier lagi. Yang sekarang ngomong bahasa Inggris nggak ada aksen, malah nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. So it's a totally different ball game. Oke. Nah, kita melihat juga bahwa gereja-gereja Indonesia banyak sekali yang bermain di dalam tembok sendiri nih. Teritorial kita sendiri nih. Menjangkau ke orang Indonesia, ke Amerika, ke Eropa, ke Australia juga menjangkau ke orang Indonesia. Tapi saya melihat ada sesuatu yang cukup berbeda dengan apa yang Anda lakukan. Yaitu Anda menjangkau sampai ke Nepal, sampai ke India, sampai ke negara-negara yang lain yang masih belum kenal Injil. Why are you doing what you're doing? Ya itu perintah Tuhan, kita harus membuat segala bangsa menjadi murid Tuhan. Jadi saya
saya punya beban yang besar sekali untuk memberitakan Injil di mana mereka belum pernah dengar. I see. Ya, Ada triggering khusus nggak? Sesuatu spesial gitu yang kemudian membuat Anda momen? Ya, apa namanya, Kejadian 12. Kita diberkati untuk menjadi berkat. There is a purpose for blessing. Kalau enggak, kita diberkati, emangnya kita kebagusan. Lebih kenapa? Why am I more deserving of God's blessings than other people? No, I'm blessed first so that I can be a channel of God's blessings for other people. I see. Awal mulanya seperti apa pada waktu mau menjangkau ke orang-orang non Indonesia atau gereja-gereja di luar negeri yang bukan di tanah air? Ya, semuanya beda ya, tapi kelihatan sekali Tuhan memang mengatur langkah saya ke sana. Ketemu orang, saya visit sekali ke Afrika gitu, and then suddenly terjadi revival, saya khotbah di lapangan, nggak direncanakan, lagi di sana diajakin, ayo lagi. Terus banyak yang bertobat, banyak mujizat, kemudian semuanya bilang, wah, kamu harus di sini. Wah, enggak, saya mau pulang ya kamu. Jadi saya bikin pelatihan dan saya datang untuk melatih, dan sekarang kita ada 650 gereja di Afrika yang di bawah saya sendiri. Luar biasa. 11 negara, Ghana, Liberia, Sierra Leone, Kongo, Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda. Banyak. Saya sendiri juga nggak ngerti gimana, tapi merambat terus. Dan gitu. itu kebanyakan yang pastor jangkau adalah anak-anak mudanya gitu, Pastor? Enggak, atau umum? Umum sih. Nah, umum. Pastor sudah begitu banyak melakukan movement-movement di banyak mancanegara. Itu apa yang Pastor lihat pada saat berada di lapangan? Ya, orang-orang itu membutuhkan jamahan daripada kasih Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Jadi sebetulnya masalahnya ya, terlalu banyak gereja itu urusannya dengan urusan-urusan yang duniawi sih. Misalnya apa? Ya urusan tetek bengek kehidupan ini loh. Maksudnya Paulus mengatakan gini, segala penderitaan kita yang nggak seberapa ini di sekarang ini, itu nggak ada bandingannya dengan kemuliaan yang akan datang. Amin. Kenapa kita nggak, seperti Paulus katakan juga, put your mind on things above, not on things below. Hidup dengan perspektif kekal. Itu yang menjadi penting. Masalahnya sekarang kita lebih ke gereja cari Tuhan itu untuk masalah-masalah kita ini loh. Gimana sih ini lagi nggak ada duit, lagi anaknya lagi berkelahi, rumah tangga nggak ini dan sebagainya. Do you realize that that's small compared to eternal values gitu loh. Bahwa kita kebanyakan orang ke gereja nggak dengan suatu burning urgency bahwa kekekalan itu penting. I mean, this is talking about people is getting saved or not, or are they going to heaven or not? Yes. Those are big things, but for most Christians, that's not big in their minds. Itu bukan hal yang pressing dalam pikiran mereka. Yang pressing ya urusannya mereka sendiri. Mereka masih hidup untuk dirinya sendiri. If you stop somebody, look, why are you living sih? Kamu ini hidup mau ngapain sih? Why are you here? Katanya surga lebih baik daripada dunia. Betul. Kenapa? Then why are you here? For what purpose? Harus ada purpose-nya. Nah, itu kebanyakan orang nggak ngerti purpose-nya. It's like I live because I live. And while I live, let me maximize my comfort and minimize my suffering. And that's all. Now, if that's all is your Christianity, then you got nothing to die for. You got nothing to live for. Akhirnya ini kita bukan Injil yang Tuhan Yesus katakan. That's bukan not yang what. Paulus ajarkan. That's not why we are saved for. That's right. Gitu. That's it. Kita akan lanjut setelah break ya. Tapi sebelum break pemirsa, ada doa yang sudah terjawab dari seorang ibu yang kemudian bersaksi kembali melalui SMS atas kesembuhannya. Shalom, beberapa bulan yang lalu saya minta didoakan. Dan kemudian penyakit gatal-gatal pada organ kewanitaan saya telah sembuh total. Terima kasih Yesus, mujizat masih ada. Puji Tuhan pemirsa. Kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan dari ibu yang tadi mengirimkan SMS, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda. Apapun bentuknya, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami hanya di Good News Program. Ya, tetapi masalahnya gini pemirsa sekalian, Tuhan Yesus tidak selamanya ada di muka bumi, dan Dia berikan suatu perintah amanat agung kepada saudara dan kepada saya.
Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. One Hour with Pastor Daniel Hanafi hanya di Good News program. Kalau narasumbernya enak itu 1 hour nggak cukup gitu ya. Cepet banget gitu ya. Oke Pastor Daniel, kita ingin tahu apa yang Tuhan taruh dalam hati Anda 6 bulan terakhir ini untuk supaya kita bisa ngerti kira-kira what is next gitu. Saya sih cuman kerinduan saya begini loh. Gereja itu ya, church is not for church people. Church is for everyone. Tuhan Yesus nggak mati dengan begitu menderita tuh hanya untuk kita-kita aja. Kita harus membagikan. I know it sounds cliche ya. I know it's but that's it. Kita nggak pernah disuruh bangun gereja loh. Do you realize that? Yeah. Dia bilang I will build my church. Perintah yang dia berikan kepada kita apa? Make disciples of all nations. Jadikan semua bangsa muridku. Di Nepal tuh ada 4.000 desa yang hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki. Dan mereka sama sekali belum dengar. Saya baru dari Nepal 3 hari yang lalu, last week. Pastor pergi ke tempat yang nggak bisa itu? Saya tiap kali ke Nepal di sana, saya pernah stuck di Himalaya 5 hari, nggak bisa turun. Jalan kaki? Jalan kaki dan sebagainya ya, karena mereka membutuhkan Injil. Mereka nggak pernah dengar. Dan masa sih kita nggak mau peduli sama mereka ya? Yeah. Usulan saya gini lah, nggak usah terlalu diurusin lah orang-orang gereja tuh. Makin diurusin makin banyak masalahnya. Kalau menurut saya loh ya. Supaya mereka sadar masalah mereka itu kecil. Kalau mereka fokus pada pikiran Tuhan, pada misi yang besar. Masalah besar jadi kecil, masalah kecil jadi hilang. Jangan ngurusin diri terlalu banyak. Kita mempunyai kasih buat orang lain. Itu aja sih. Wow. Luar biasa. That's amazing. So that saya percaya ini menjadi suatu panduan kehidupan buat banyak orang yang kita harus ingat gitu ya. Terima kasih Pastor Daniel untuk waktunya. Kami sangat diberkati sekali dengan waktu Anda. Thank you very much. Appointment for you to be I here. know. Ya, sangat Tuhan atur lah. Okay, and I pray that your ministry ini akan terus dengan luar biasa diberkati Tuhan. Amen. May the favor of God be upon you. I'm so proud that we've crossed paths once before dan semuanya. Saya sangat senang. Terima kasih. And keep preaching the good news. Thank you. Tuhan berkati. Iya. Oke, pemirsa sekalian, saya diberkati dan saya percaya Anda pun diberkati. Mari kita lihat firman Tuhan. Apa sebenarnya yang ada dalam hati Yesus? Kita lihat bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-9. Kita lihat di ayat yang ke-35 sampai dengan ayat 38. Firman Tuhan berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar ke dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pemirsa sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Doa Yesus adalah pada waktu dia ada di dunia, dia ingin melenyapkan segala macam penyakit dimanapun dia berada dengan tujuan supaya melalui mujizat kesembuhan, memberi makan kepada orang miskin, membangkitkan orang mati, merubah air menjadi anggur. Ini akan membuat orang terpana dan tahu bahwa ada satu kerajaan yang besar yang akan datang, yang berisi kekekalan, menyampaikan bahwa surga mengampuni dosa kita. Dan Tuhan pencipta ini bersuka ingin bersua bertemu muka kembali bersama dengan saudara dan saya. Nah kemudian tetapi masalahnya gini pemirsa sekalian. Tuhan Yesus tidak selamanya ada di muka bumi. Dan dia berikan suatu perintah amanat agung kepada saudara dan kepada saya. Amanat agung ini tidak diberikan kepada pendeta atau penginjil saja. Atau kepada gereja. Tetapi kepada Anda para pemirsa Good News Program dan juga saya. Saya percaya doa daripada Tuhan adalah dia berkata tuaian memang banyak. Dari zaman dulu sampai sekarang. Sampai selama-lamanya. Akan ada selalu banyak orang yang membutuhkan keselamatan. Akan ada banyak orang-orang yang perlu hidupnya dirubah.
Saya kerap kali bertanya kepada pemirsa sekalian, apa yang menjadi tujuan hidup Anda? Kalau sampai hari ini Anda masih berkata, saya tidak tahu tujuan hidup Anda. Mungkinkah ini apa yang Tuhan Yesus katakan? Bahwa ini menjadi tujuan dan visi yang Tuhan berikan kepada kehidupan Anda. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ada satu pertanyaan yang perlu saya pertanyakan kepada Anda. Maukah Anda menjadi pekerja pada penuai, menjadi bagian daripada penuai akhir zaman? Firman Tuhan berkata, karena tidak ada masalah, tetapi seringkali kita yang jadi masalah. Pemirsa sekalian, jangan sampai diri kita menjadi masalah. Kita menjadi penghalang daripada kerajaan surga untuk tidak datang. Kerap kali kita sudah diberkati oleh banyak hal. Kerap kali kita diberkati dengan mukjizat, dengan kelimpahan, dengan mungkin kesukaran atau tantangan kehidupan. Tetapi saya melihat bahwa tantangan-tantangan ini sebenarnya bukan untuk membuat kita jatuh, pemirsa sekalian. Ada satu panggilan yang besar dan saya berdoa melalui acara Good News hari ini yang Anda saksikan. Ada satu sekelumit atau a glimpse of eternal glory yang Tuhan mau tunjukkan kepada pemirsa sekalian. Terimalah ini pemirsa sekalian. Ada satu contoh kehidupan yang sudah dimainkan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Yang kita tampilkan hari ini. Bagaimana dengan secara selfless dia mau pergi ke ujung bumi. Meninggalkan comfort zone. Meninggalkan Amerika walaupun secara sejenak. Meninggalkan keluarga. Meninggalkan gereja yang dia gembalakan. Tetapi kemudian membawa kebaikan Tuhan. Bukan tentang kehidupan kita pada waktu kita membawakan kebaikan. Mungkin Anda merasa tidak layak. Pak Daniel, saya nggak layak. Dengar baik-baik. Layak atau tidak, Tuhan berkata, aku sudah mengampuni kamu. Dan Tuhan berkata, aku yang membuat kamu layak. Tuhan berkata, kamu adalah kepala, kamu bukan ekor. Kamu adalah biji mataku yang mulia. Dan Tuhan berkata, aku akan memakai engkau untuk membawa kabar baik kepada banyak bangsa. Terimalah ini pemirsa sekalian. Saya mau berdoa buat Anda. Kalau Anda mau tertantang untuk menjadi pekerja pada tuaian akhir zaman ini. Jangan selalu berkata, saya tidak tahu pelayanan saya apa yang harus saya lakukan. Pelayanan bukan hanya di gereja. Dimanapun Anda pergi, marketplace juga bisa menjadi pelayanan Anda. Keluarga bisa menjadi pelayanan Anda. Atau dunia politik yang Tuhan percayakan kepada Anda itu bisa menjadi pelayanan Anda. Atau dunia entertainment yang Tuhan percayakan kepada Anda itu bisa menjadi pelayanan Anda. Mari kita sekarang berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa sekarang untuk setiap pemirsa Good News program. Ini menjadi doamu Tuhan Yesus untuk Engkau mencari penuai-penuai akhir zaman. Tuhan, aku berdoa sekarang Engkau lawat mereka. Lawat Roh Kudus. Lawat di dalam nama Yesus. Tinggalkan kelemahan saudara. Jangan berfokus kepada kelemahanmu, tetapi berfokus kepada kerajaan surga. Dan biarlah Tuhan berkata, dan Tuhan melawatmu, dan Tuhan berkata, engkau yang sakit, dengan bilur-bilurnya Tuhan, engkau sembuh. Terima masa depan yang indah. Terima panggilan Tuhan akan membuat hidupmu berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Amin, amin. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa. Kami berharap pemirsa diberkati sama seperti kami di studio juga diberkati. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Hanya untuk berjumpa dengan pemirsa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrota, dan jangan lupa untuk selalu tune ke website kami yang ada di www.anugerah.net, dan pada waktu Anda mengunjungi YouTube channel kami jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe supaya pada waktu ada video-video baru yang diupload Anda akan langsung menerima pemberitahuan melalui email kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.